Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Krasela dari kelompok 1 yang ingin membawakan materi tujuan dan strategi jangka panjang. Nah, saya akan membacakan materinya terlebih dahulu. Apa sih definisi tujuan jangka panjang? Oke, tujuan jangka panjang merupakan pernyataan dari hasil yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode suatu tertentu, umumnya 3-5 tahun. Oke, untuk mencapai kemakmuran jangka panjang, para perencana strategi umumnya menetapkan tujuan jangka panjang dalam 7 bidang, yaitu probabilitas, produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan karyawan, hubungan dengan karyawan, kepemimpinan teknologi, tanggung jawab kepada masyarakat. Para perencana strategis harus menghindari berbagai alternatif berikut ini, yaitu not managing by objectives. A. Mengelola berdasarkan ekstrapolasi. B. Mengelola berdasarkan krisis. C. Mengelola berdasarkan subjektif. D. Mengelola berdasarkan harapan. Pertumbuhan terkonsentrasi, concentrated growth. Pertumbuhan terkonsentrasi merupakan strategi perusahaan yang mengarahkan sumber dayanya pada pertumbuhan yang menguntungkan dari suatu produk. Di suatu pasar, dengan teknologi yang dominan, alasan utama dari pendekatan ini yang disebut penetrasi pasar atau strategi pasar, strategi konsentrasi, adalah bahwa perusahaan tersebut secara seksama mengembangkan dan mengeksploitasi keahliannya dalam arena kompetitif yang terbatas. C. Dasar pemikiran kinerja yang superior. Dasar pemikiran kinerja yang superior, strategi pertumbuhan terkonsentrasi mengarahkan pada peningkatan kinerja, kemampuan untuk menilai kebutuhan pasar, pemahaman akan perilaku pembeli, sensitivitas harga konsumen, dan efektivitas promosi merupakan karakteristik dari strategi pertumbuhan terkonsentrasi. Kondisi yang menguntungkan pertumbuhan terkonsentrasi. Kondisi yang menguntungkan pertumbuhan terkonsentrasi, terdapat kondisi-kondisi tertentu dalam lingkungan perusahaan yang menguntungkan bagi strategi perusahaan yang terkonsentrasi. Pertama, di mana industri perusahaan bersifat resisten terhadap kemajuan teknologi. Selanjutnya, risiko dan imbalan dari pertumbuhan terkonsentrasi. Dalam kondisi yang stabil, pertumbuhan terkonsentrasi memiliki risiko yang rendah dibanding dengan strategi umum yang lainnya. Tetapi, pada lingkungan yang berubah, suatu perusahaan yang berkomitmen pada pertumbuhan terkonsentrasi menghadapi risiko yang tinggi. Selanjutnya F. Pertumbuhan terkonsentrasi seringkali merupakan pertumbuhan yang paling mungkin. Terdapat banyak contoh dari perusahaan yang menikmati tingkat pengembalian yang luar biasa tinggi dari strategi pertumbuhan terkonsentrasi. Perusahaan seperti McDonald, Goodyear, dan Apple komputer yang telah menggunakan pengetahuan orang pertama dan keterlibatan yang mendalam dengan segmen produk tertentu untuk menjadi pesaing utama dalam pasarnya. Selanjutnya G. Pengembangan pasar. Pengembangan pasar, market development, pada umumnya menempati urutan kedua setelah konsentrasi. Sebagai strategi yang paling tidak mahal dan tidak berisiko dari 15 strategi umum, pengembangan pasar terdiri atas pemasaran produk-produk yang saat ini seringkali terkait
hanya dengan modifikasi yang bersifat domestik. Untuk pelanggan di wilayah-wilayah pasar yang terkait dengan cara menambah saluran distribusi atau dengan cara merubah konten iklan atau promosi. Selanjutnya H, pengembangan produk. Product development. Melibatkan modifikasi substansial terhadap produk yang ada saat ini atau penciptaan produk yang baru namun masih terkait yang dapat dipasarkan kepada pelanggan yang saat ini melalui saluran distribusi yang sudah ada. Selanjutnya I, inovasi. Di banyak industri, berhenti melakukan inovasi menjadi semakin berisiko, baik pasar konsumen maupun pasar industri. Mengharapkan perubahan dan perbaikan berkala atas produk yang ditawarkan. Beberapa perusahaan menemukan bahwa adalah menguntungkan untuk menjadikan innovation sebagai strategi utamanya. Baik, saya persilahkan Galang Aditya untuk melanjutkan materi dari kami. J. Integrasi horizontal. Ketika strategi jangka panjang suatu perusahaan didasarkan pada pertumbuhan melalui akuisisi satu atau lebih perusahaan serupa yang beroperasi pada tahapan yang sama dari rantai produksi pemasaran, maka strategi umum perusahaan tersebut adalah integritas horizontal. Akuisisi semacam ini mengeliminasi pesaing dan membuat perusahaan yang mengakuisisi memiliki akses ke pasar-pasar baru. K. Integrasi vertikal. Ketika strategi utama perusahaan adalah mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memasok inputnya seperti bahan baku, atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan merupakan konsumen dari outputnya seperti penyetok dari produk jadi, maka integrasi vertikal terlibat dalam hal ini. L. Diversifikasi konsentris. Diversifikasi konsentris melibatkan akuisisi atas bisnis-bisnis yang berkaitan dengan perusahaan yang mengakuisisi dalam teknologi pasar atau produk. M. Diversifikasi konglomerasi. Diversifikasi konglomerasi kadang-kala suatu perusahaan, terutama yang sangat besar, berencana untuk mengakuisisi suatu bisnis karena bisnis tersebut merupakan peluang investasi paling menjanjikan yang tersedia. N. Putar haluan. Putar haluan karena satu atau berbagai alasan, suatu perusahaan dapat mengalami penurunan laba. Di antara alasan-alasan tersebut adalah resesi ekonomi, inefisiensi produksi, dan terobosan inovatif yang dilakukan oleh pesaing. Upaya ini dimulai melalui salah satu dari dua bentuk penghematan yang dilakukan secara terpisah atau secara bersamaan. Pertama, pengurangan biaya, dan kedua, pengurangan aset. O. Divestasi. Strategi divestasi melibatkan penjualan perusahaan atau suatu komponen utama dalam perusahaan. Ketika penghematan gagal, mencapai putar haluan yang diinginkan, atau suatu aktivitas bisnis yang tidak terintegrasi mencapai nilai pasar yang luar biasa tinggi, manajer strategis seringkali memutuskan untuk menjual perusahaan tersebut. P. Likuidasi. Ketika likuidasi merupakan strategi utama, perusahaan tersebut biasanya dijual bagian-bagiannya secara terpisah. Kadangkala bisa dijual secara keseluruhan, tetapi hanya nilai aset berwujudnya dan bukan sebagai perusahaan yang masih memiliki kelangsungan usaha. Q. Kepailitan. Kegagalan perusahaan memainkan peranan yang semakin penting dalam perekonomian. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan kepailitan atau likuidasi. Perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk mendistribusikan seluruh asetnya kepada kreditor, yang masing-masing hanya menerima sebagian kecil dari jumlah yang mereka pinjamkan kepada perusahaan. R. Usaha patungan. Kadangkala dua atau lebih perusahaan yang
Kepabel kurang memiliki komponen yang diperlukan untuk berhasil pada lingkungan kompetitif tertentu. Misalnya, tidak ada suatu perusahaan yang dapat menangani suatu pekerjaan mengenai pemasangan jaringan pipa minyak. Selain itu, tidak ada suatu perusahaan pun yang mampu memproses dan memasarkan seluruh minyak yang akan mengalir melalui pipa tersebut. S. Aliansi strategis. Berbeda dengan usaha patungan karena perusahaan-perusahaan yang terlibat tidak saling memiliki saham. Pada banyak kasus, aliansi strategis merupakan persekutuan yang berlangsung selama periode tertentu di mana para sekutu menyumbangkan keterampilan dan keahlian mereka untuk suatu proyek kerjasama. Misalnya, seorang sekutu menyediakan kapabilitas manufaktur, sementara sekutu kedua menyediakan keahlian pemasaran. T. Yang terakhir, konsorsium. Keiretsu dan Chaebol. Konsorsium didefinisikan sebagai hubungan besar yang saling terkait antara perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Di Jepang, konsorsium semacam ini dinamakan Keiretsu dan Korea Selatan dinamakan Chaebol. Saat ini, jumlah dan tingkat keberhasilan dari proyek-proyek konsorsium semakin meningkat. Di Indonesia, perusahaan badan usaha milik negara, PT Timah Tbk, PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, dan PT Semen Padang Tbk. Baik, itulah hasil dari presentasi dari kelompok 1. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.